menciptakan persatuan dan kesatuan. Kalau orang Islam bahas agama Kristen, tercipta perdamaian. Aduh, bro. Coba itu teman-teman ini. Waktu Zakir naik datang ke Indonesia, bahas agama Kristen, wah, suka-suka hatinya sudah. Iya dong, suka-suka hati. Tapi kalau orang Kristen nyenggol agama Islam dikit, selesai. Itulah teman-teman. Berat. Jadi terus-menerus mereka begitu teman-teman. Ketika kita bersuara, mereka itu akan latah berjamaah mengatakan, Anda ini memecah belah persatuan, mengoyak Bhinneka Tunggal Ika. Udah latah, udah kayak mesin. Mereka itu udah kayak mesin. Kalau kita bahas agama mereka, Anda memecah belah. Anda tidak toleransi di mana tenggang ras Anda. Tapi kalau orang Islam bahas agama Kristen, lanjut. Gitu kan. Ketika orang Islam bahas agama Kristen, nggak ada ngomong Anda memecah belah persatuan, nggak ada ngomong. Nggak ada. Yang ada lanjutkan, ya. Biar apa? Biar mereka stop menyembah manusia. Iya. Bahkan Roma Irama udah bikin lagu tuh. Jangan kau tuhankan manusia. Ya kan? Katakan tererere. Tuhan itu satu tererere. Katakan tererere. Bukan 1/4. Saya jawab. Wahai Roma Irama, jangan kau tuhankan Muhammad. Ketika saya jawab lagu begitu, marah orang. Ngamuk, kejang, surup, setan. Coba. Semua tema-tema yang saya buat, itu berasal daripada tema yang dilakukan oleh orang Islam. Ya kan? Saya pernah juga bikin tema itu. Apa lo tega punya nabi yang ngawinin bocah? Lo itu atas tanggapan dari lagunya orang Islam. Itu lagu yang bikin orang Islam itu. Wah, coba cek tuh lagu. Pelanggaran. Ada pelanggaran. Ya teman-teman, ini ada peringatan nih. Oke teman-teman ya, berhubung kita kena peringatan, mungkin kita rehat sejenak, nanti kita lanjut lagi teman-teman ya. Kita rehat sejenak, kita lanjut lagi. Kepada teman-teman sekali lagi teman-teman ya, support ya penginjilan atau support pendirian rumah apologet ya, kita berapologet, kita jawab mereka ya, kita bantah dan juga kita counter argumen-argumen mereka, dan kita balikkan keadaan seperti itu supaya mereka sadar ya bahwasanya tuduhan yang mereka tuduhkan kepada kita itu akan mengenai kepala mereka sendiri ya. Jadi mungkin sehubungan dengan kita kena peringatan. Caranya ngelihat peringatan gimana teman-teman? Tadi peringatannya langsung saya apa tadi peringatannya ya? Caranya gimana? Bentar. Peringatannya di mana? Tahu ini. Oh, sebentar ya. Nggak ada. Sudah keburu saya hapus tadi. Gimana caranya? Saya geser ke kiri.
Gak ada. Your gift. Gak ada. Apa kita lanjut teman-teman? Nanti kalau lanjut nanti kita peringatan kecil nggak apa-apa. Oke, peringatan kecil. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Oke, kita kasih naik ada Adam. Oke, kita kasih naik ada Adam. Ya, selamat pagi saudara Adam. Selamat siang. Hampir jam. Selamat Pak, selamat siang. Ya, silakan saudara Adam Zain, silakan nyalakan kamera. Siap abangku, sehat ya. Gitu. Oke. Sudah tahu beritanya bagaimana ada seorang wanita asal Indonesia yang bersuara di Jerman mengatakan bahwa Islam agama damai itu hanya slogan saja. Aslinya di Indonesia tukang bikin rusuh. Oke, siap. Begini Bang, terkait masalah itu, dimanapun itu apa namanya ada oknum. Oknum, gimana? Oknum. Oke, jadi orang yang konvoy, motor-motoran, kurang, kibarin bendera Palestina, bendera Ka'bah itu. Oke, siap. Sebentar saya tanya, itu oknum, itu yang jumlahnya 2 orang, 1000 orang di jalan raya itu oknum. Oke, saya jawab. Ya, apakah itu oknum? Inti dari agama kami, Bang. Tidak saya tanya dulu orang itu yang mereka kibarin bendera Palestina, kemudian naik motor RX King, gember, wang, tahu kan? Enggak, saya tanya pernah lihat gitu nggak? Pernah lihat gitu nggak? Iya, pernah lihat. Sekarang saya tanya, apakah itu oknum? Apakah itu membuat kerusuhan? Lah gimana? Bang, dengar. Apakah itu membuat kerusuhan? Kalau ada orang rame-rame di jalan, lampu merah mereka nggak mau berhenti, orang terus suara motornya digembar-gemberin, asapnya. Mana? Datanya mana, Bang? Memang inilah orang Islam namanya. Datanya itu tunjukkan ke saya. Tunjukkan ke saya datanya. Teman-teman itu namanya. Loh, tunjukkan ke saya datanya. Kalau orang Palestina. Enggak, sebentar. Sekarang saya tanya. Tunjukkan. Menurut Anda, itu bukan rusuh namanya? Oh, tidak kerusuhan. Selama tidak anarkis. Loh, oke. Selama tidak anarkis, Bang. Oke, baik. Mengikuti itu namanya SOP, bukan anarkis. Yang selama mengikuti SOP. Orang yang meminta jalan dia pakai sendiri, kemudian dia gebar-geber motornya, kemudian teriak-teriak, orang lain suruh minggir, kalau ada yang berani nyenggol dipukulin sama mereka, itu namanya tidak anarkis. Mana Bang? Jangan framing, tunjukkan kalau orang yang memukul itu, mana tunjukkan. Nah. Loh. Jangan framing, tunjukkan. Sekarang saya mau tanya ke Abang, yang menjajah negara Indonesia itu Islam apa Kristen? Baik, saya jawab. Apakah penjajahan itu dilakukan atas dasar agama? Loh, enggak, saya tanya dulu. Gak ada yang jajah. Yang menjajah Indonesia itu Belanda dan Jepang. Mereka tidak bawa bendera agama Kristen. Dengar Abdul, biar kamu nggak PA sepanjang masa. Dengerin saya, dengerin ya, dengerin. Dengerin saya, dengerin. Ada orang Kristen, ada 3 orang Kristen. 3 orang Kristen ya. Mereka membobol rumah misalnya. Menjarah rumah. Sekarang saya tanya, mereka melakukan itu atas dasar agama atau atas dasar motif yang lain? Motifnya agama atau bukan? Maksudnya, saya ulangi satu kali lagi. Teman-teman harus sabar ngomong orang Islam ya. Saya ulangi satu kali lagi. Taruhlah ada 5 orang Kristen. Oke? Nah, 5 orang Kristen yang KTP-nya Kristen ini, mereka taruhlah ngebegal. Sudah. Pertanyaan saya, perbuatan mereka membegal itu, apakah itu motifnya agama atau motif yang lain? Motifnya dua-duanya. Udah, itu di bawah. Kau motormu sepanjang abad tidur kau di bawah.
Yang kayak begitu ditaruh aja di bawah, ngapain? Orang nggak bisa bedain hal yang latar yang dilakukan dengan background agama dengan motif pribadi. Anda bingung. VOC itu datang ke Indonesia, mereka motifnya dagang. Mereka mendirikan yang namanya VOC Belanda. Mana ada mereka motifnya? 3G itu ya, Gold Glory Gospel, itu bukan VOC saja, itu bangsa-bangsa Eropa, mereka menjelajah ke seluruh dunia. Tapi yang VOC itu khusus dagang. Namanya itu udah VOC, organisasi dagang. Sedangkan yang gospel itu mereka memberitakan Injil saja, misionari, cukup misionari, nggak ada mereka menjajah-jajah, nggak ada. Nekat yang nyata. Tapi perhatikan nih, saya kasih Anda video-video nih. Tapi kalau yang kayak begini-begini, nih, sebentar nih. Nih ya, perhatikan ya. Kalau yang kayak begini, perhatikan. Saya kasih kalian sebuah ini ya, saya kasih. Kalau yang kayak begini, perhatikan. Saya balik dulu kamera saya. Ini bom Bali, perhatikan. Perhatikan. Kalau yang kayak begini, nih. Saya besarkan volumenya dulu, kita ini kan. Nih. Perhatikan teman-teman, perhatikan. Saya menyatakan dalam sidang pengadilan yang terhormat bahwa berita acara pemeriksaan saya kebenarannya sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan karena beberapa hal. Satu, saya disodori surat pernyataan saudara Imam Samudra, kurang lebih ada 2 halaman yang banyak mengandung fitnah dan dusta. Antara lain katanya, saya telah mengadakan musyawarah pertemuan khusus di rumah Ustaz Abu Bakar Basir untuk membicarakan umat Islam. Saya telah menerima uang dari Ustaz Abu Bakar Basir dan macam-macam fitnah lain yang berdirinya. Saya dipaksa mengakui bahwa bom Bali adalah atas perintah Ustaz Abu Bakar Basir. Karena kalau tidak atas perintahnya, tidak atas tiga. Saya dipaksa bahwa Ustaz Abu Bakar Basir telah memberi uang kepada saya untuk pembiayaan bom Bali. Sebab uang yang saya terima dari Thailand, katanya. 4. Saya juga dipaksa bahwa Ustaz Abu Bakar Basir telah memberikan kepada saya untuk dan kawan. 5. Saya dipaksa untuk mengakui bahwa saya telah berbaiat kepada Ustaz Abu Bakar Basir. Secara garis besar itu penyiksaannya sebagai berikut. A. Saya ditelanjangi dengan telanjang bulat sehingga tidak ada satu lembar pun kain pada tubuh saya. Barangkali hal ini dianggap masalah ringan bagi orang yang tidak peduli dengan aurat. Orang yang tidak peduli dengan korban. Bentar ya, kita baca vonisnya ya, sebentar ya. Kita baca vonisnya nih. Kita baca vonisnya sebentar ya. Itu masalah yang Abu Bakar Basir ya. Tapi kalau masalah yang bomnya dia ini, sebentar ya, sabar. Kita kasih dulu ininya, sebentar ya, perhatikan. Kalau yang kayak begini jangan kamu bilang dia motif pribadi. Masa ada orang Kristen, KTP-nya Kristen, nyolong motor terus Anda bilang motif agama. Kalau yang tadi udah jelas motifnya agama. Berapa banyak ditemukan kasus-kasus yang motifnya agama? Mau saya tunjuk lagi yang lain? Nih misalnya nih. Saya tunjukin berita-beritanya nih ya. Nih, saya tunjuk lagi nih ya. Nih. Perhatikan ya. Perhatikan.
Saya bukakan lagi berita-beritanya. Kalian kan tidak tahu apa-apa masalah seperti ini. Yang naik-naik, perhatikan. Nih, saya kasih lihat kepada kalian contoh-contoh tindakan-tindakan yang dilakukan dengan motif-motif agama. Saya kasih tunjuk kepada kalian. Biar kalian tahu. Nih, kita kasih gambarnya ya. Saya mengingatkan kembali, nih sekedar mengingatkan kembali peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi. Ini berulang-ulang terjadi terus dan besok akan kejadian lagi. Nih, Anda tahu ini siapa? Tahu ini Anda siapa? Nih. Nih. Nih, perhatikan. Nih, orang bercadar, nih. Menerobos Mabes Polri, nih. Nih. Berapa banyak kejadian-kejadian seperti itu? Nih, contohnya ini. Siapa ini namanya? Kalian tahu nggak ini namanya siapa? Nih. Nih. Fakta Zakiyah Aini. Nih. Nih. Perhatikan nih. Kita baca ini. Nggak mau diklik sih. Nggak mau diklik nih. Nih. Nih, pelaku teror tinggalkan wasiat. Nih. Nih, kalian mau jujur nggak? Oh, tapi kalau kalian baca komen-komen yang surga bagimu. Nih Fahri Hamzah sampai ngomong nih. Ini menjadi perhatian kita bersama. Kenapa ada yang kayak begini dan ada terus? Akarnya itu dicari, akarnya. Kalau akarnya nggak dicabut, yang kayak begini lagi ada lagi dan ada lagi. Saya cari dulu link yang bisa dibuka ya, sebentar ya. Nih. Oh, ini bisa dibuka nih, Fahri Hamzah nih. Oh, ini Fahri Hamzah nih, perhatikan. Ini bisa dibuka sebentar. Ini ya. Aduh, ada yang nggak bisa dibuka nih. Nih, ini surat wasiatnya nih, perhatikan nih. Ini surat wasiatnya nih. Perhatikan surat wasiatnya ya. Saya bacakan nih. Nih, kelihatan kan? Nih, ini surat wasiatnya nih. Assalamualaikum nih. Wasiat kepada orang yang saya cintai karena Allah nih. Ini agamis sekali bahasanya nih. Wahai mamaku, maafin Zakiyah yang belum pernah membalas pemberian keluarga mama ayah. Jangan lupa senantiasa beribadah kepada Allah. Perhatikan tuh. Ya kan? Zakiyah sayang banget sama mama tapi begini dan seterusnya ini. Nih. Ibadah kepada Allah. Nih Allah berapa kali disebutin nih. Tinggalkan penghasilan dari yang tidak sesuai ajaran Islam. Selalu tinggal. Nih perhatikan. Nih. Selalu tinggalkan kepercayaan kepada orang-orang yang mengikuti, nih ya, dekati dan seterusnya nih. Kan Islam sekali nih, pakai hijab tuh. Dan memakai hijab Allah yang benar seterusnya ini sangat Islami nih bahasa-bahasanya. Apa kalian mau ini menimpa keluarga Anda? Ini loh. Ini orang-orang yang sudah apa? Sudah mengikuti ajaran yang saya bilangin tadi nih. Nih. Kenapa dia mau berjihad begitu bawa pistol ke Mabes Polri? Buat apa? Apa kalian mau itu menimpa keluarga kalian sendiri? Nih, lihat ini bahasanya kan sangat Islami sekali nih. Ya, karena apa? Karena nih, seperti ini diajari kebencian. Nih, contohnya ya, nih. Perhatikan. Perhatikan. Perhatikan ya. Seperti ini diajari di sekolah. Apa yang diajarkan di sekolah? Nih. Perhatikan nih.
Ini yang diajarkan di sekolah-sekolah nih. Waduh, nih. Sabar ya. Kita cari yang di berita saja nih. Nih, saya tampilkan di berita kepada kalian nih. Nih, saya tampilkan kepada kalian nih. Nih, ini yang diajari nih. Nah, nih, pawai budaya anak dengan kostum jihad. Jihad. Dari kecil udah diajarin kayak begini. Hajar Wahyudi mamput Wahyudi. Wahyudi terus yang dibenci Wahyudi. Apa-apa salah Wahyudi. Nih, dari kecil kalian digini-ginikan nih. Nih kostum HUT RI nih. HUT RI tapi bendera Pulus Tuno. Nah. Ini kerja siapa nih? Nih, lihat nih. Ini kayak begini. Kayak begitu. Jadi nggak heran, teman-teman, nggak heran kalau ada orang yang seperti ini. Nggak heran, teman-teman. Memang kerjanya tukang bikin rusuh. Dari kecil udah diajarin kebencian. Kayak begini. Coba. Mau gimana kita kayak seperti ini coba? Ya kan? Saya kasih lagi nih. Nih, lihat ya. Nih, beda jauh, saudara-saudara. Beda jauh banget nih. Inilah nih. Inilah yang terjadi, teman-teman. Ya, perhatikan nih. Ketika kita membandingkan ya apa yang diajarkan oleh anak-anak di sekolah Islam dengan apa yang diajarkan anak-anak di sekolah Kristen nih. Beda jauh sekali saudara-saudara. Nih contohnya. Kita kasih contoh nih, saya nggak ketemu gambarnya sih masalahnya. Nih, lihat nih. Nih. Nah. Nah, Islam yes, kafir no. Belum lagi yang boykot produk Wahyudi. Pakai Facebook Yahudi. Pakai Instagram Wahyudi. Gimana? Teriak-teriak produk Wahyudi diblokir, tapi pakai Facebook, pakai Instagram. Itu namanya kamu nekat yang nyata. Coba teknologi apa yang dihasilkan orang Islam? Tunjuk apa teknologi yang dihasilkan orang Islam? Satu-satunya teknologi yang dihasilkan orang Islam kencing onta. Nekat yang nyata. Kurang bagaimana coba? Di dalam Al-Quran dikatakan seburuk-buruknya makhluk. Bahkan dikatakan seburuk-buruknya hewan. Itu orang kafir. Iya, dikatakan seburuk-buruknya. Tapi yang seburuk-buruknya itu malah bikin pesawat terbang. Iya, dan orang Islam naik pesawat terbang, naik haji. Naik haji pakai pesawat terbang. Bikinan kafir. Terima kasih Bang Ahmad. Coba lah teman-teman. Bagaimana ayo?
Ayo kita kasih naik ada Boy Piliang. Oke, Boy Piliang. Ya, selamat siang Boy Piliang. Siang Bang Edis. Ya, silakan nyalakan kamera Bang Boy Piliang. Posisi lagi di mobil, nggak kena benet kan nanti ya? Ya, gimana? Kalau di sini kalau nggak nyalakan kamera nggak bisa. Siap. Mungkin boleh diskusi sebentar sama Bang Edis ini. Ya, coba silakan nyalakan kamera. Ya, oke, sebentar ya Bang, sebentar. Oke. Ya, sudah saya kirimkan undangan itu. Ya, gimana Boy Piliang? Kemarin kayaknya kita udah diskusi kan ya? Pernah Muslim kan, Bang? diskusi waktu itu. Alhamdulillah Muslim, Bang. Muslim dari Sumatera Barat ya Bang ya? Ya, sama-sama Iya. Sumatera kita Bang. Dari marganya kan Piliang, bukan Paniang ya, tapi Iya. Piliang ya. Kalau Iya, tak punya duit jangan- Paniang ya. Paniang. Paniang, kalau tak punya duit Paniang. Oke. Coba Bang, ini ada satu ungkapan nih Bang dari seorang warga negara Indonesia yang di Jerman bersuara itu Bang ya, mengenai Islam agama damai itu cuman slogan saja Bang. Aslinya orang Islam di Indonesia ya, yang maksudnya dalam tanda kutip menjalankan agama Islam loh Bang, itu bikin rusuh Bang. Kalau nggak mengajarkan agama Islam Bang, baiknya setengah mati Bang. Asal agamanya di KTP doang loh Bang. Tapi kalau agamanya dijalanin, aduh. Ya, Gimana itu, Bang? temanya Hmm. wanita ini jujur, Islam di Indonesia. Oke. Hmm. Berarti fokusan kita Islam di Indonesia berarti ya, Bang? Ya karena Islam kita di- orang Indo kan kita fokus aja kepada negara kita Bang gitu. Ya, kalau perihal mungkin ada kerusuhan, ada beberapa tindakan anarkis atau apa itu memang kita akui memang ada. Jadi bagi saya sih memang di tubuh Islam sendiri itu ada standar ganda sih. Maksudnya kita kadang-kadang menilai yang kita lakukan benar ketika orang lain melakukan hal yang sama dengan kita namun tujuan yang berbeda, itu kita kita salah-salahkan. Contoh kayak gini kan, saya sih cuma ingin menyampaikan bahwa agama Islam itu agama yang sosialis gitu, bukan agama yang ritual saja. Jadi maksud saya kita juga dalam Al-Quran kita juga diajarkan bahwa kita di dunia ini mari sama-sama, dalam akhirat itu masing-masing gitu. Jadi di dunia kita sama-sama. Jangan salah Bang, di akhirat gini. kita masing-masing. Oke, saya bantah ya Bang ya, gini. Ketika Anda membaca Al-Quran, apa yang ditemukan ayat di dalam Al-Quran? Misalnya Bang ya, nih Bang ya, saya kasih tunjuk ya. Nih, kita bukakan ayat-ayat Al-Quran ya Bang ya. Apa yang tertulis dalam Al-Quran, perhatikan, saya buka layar saya balikkan kamera saya dulu. Nih Bang ya, kita lihat apa yang tertulis di dalam Al-Quran Bang, perhatikan. Ini di dalam Quran surat At-Taubah ayat yang ke-29 Bang. Apa di sini dikatakan Bang? Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula beriman kepada hari kemudian. Dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya dan tidak beragama dengan agama yang benar. Yaitu orang-orang yang diberikan kepada mereka kitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan keadaan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Nih Bang, disuruh merangi Bang, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Lu, Ya. kenapa Bang ketawa-tawa? Nggak, gini Bang. Setiap perkataan dari Nabi, perkataan dari Allah itu kan ada asbabun nuzulnya. Maksud saya gini, mungkin fokusan abang ke arah sana boleh, silakan. Mungkin abang cari titik posisi yang mungkin bisa abang kritisi, bisa abang boleh silakan. Oke, saya jadi di sini menurut abang ini ayat ini nggak benar? Ya benar karena ada memang itunya, tapi Berarti umat asbabun muslim disuruh nuzulnya nggak masih ada. diperintahkan nggak untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah? Ya kan baik, salah satu abang tahu nggak ada nggak keterangannya di sana asbabun nuzul ya, seharusnya abang lihat juga di sana asbabun nuzulnya kenapa.
kejadian waktu itu apa begitu. Dan Baik ya. oke. Kita Asbabun tampilkan ya nuzulnya Bang apa ya. begitu? Ini adalah contoh Bang ya. Nih contoh ya. Nih. Perhatikan ya Bang ya. Ya. Bentar. Ini adalah contoh kejadian bagaimana ini kejadian di Polsek ya Bang ya. Nih Bang ya, perhatikan Bang ya. Di Polsek, nih perhatikan. Ini Bang, di motor ini tertulis Bang nih. Saya perbesar beritanya ya nih. Ini kejadian di Bandung Bang. Nih, saya gedein ya Bang ya nih. Nih. KUHP hukum syirik atau kafir, perangi para penegak hukum setan nih Bang. At-Taubah 29 Bang. Ini beneran nih, apa nih? Apa ini di sininya? Tertulis apa nih Bang? Nih, lihat nih. Apa ini Bang? Labang apa ini Bang? Kalau ada orang lihat kayak begini udah ngeri Bang bawaannya Bang. Ini Ya, pelaku gini sih, Bang. pelaku Oke. bom Oke. bunuh di Astana Anyar tulis Quran surat At-Taubah 29 di motornya. Nih. Ini Bang jelas. Nih, Oke Bang, boleh saya ini? silakan tanggapi. Oke, baik, saya balik ke fokusan saya. Saya sih cuma ingin menyampaikan, mungkin tujuan saya ingin diskusi dengan Abang sih gini. Abang menyampaikan ke kita, ke Muslim, bahwa Kristen agama yang bini-bini. Saya pun ingin menyampaikan balik bahwa mungkin Abang melihat mungkin ada tindakan anarkis, tindakan yang mungkin tidak patut dicontoh. Itu landasannya apa? Sedangkan ada juga pihak lain, atau dalam artian bagian Muslim lain yang melakukan kebaikan, yang menghargai perbedaan. Mereka berlandaskan apa? Biasanya Mereka Bang. punya. Oke. Oke, baik saya tanggapi ya Bang ya. Saya punya banyak teman Muslim yang baik-baik. Banyak sekali nggak terhitung. Ya. Tapi Bang, mereka nggak pernah menjalankan agamanya Bang. Tapi kalau mereka menjalankan agamanya, mustahil mereka kayak begitu. Loh, Bang, berapa kali Bang saya main ke rumah teman saya yang Islam zaman-zaman saya SMA Bang. Wah, dikasih makan, enak bener. Makan enak-enak, ayo makan deh, saya makan. Baik-baik Bang. Tapi sayangnya dia tidak mengajarkan agama Islam. Untung dia nggak mengajarkan agama Islam Bang. Kalau dia mengajarkan agama Islam Bang, nih Bang ya, nih. Saya kasih tunjuk Bang ya. Apakah boleh orang Islam kasih makan orang kafir? Enggak boleh Bang. Tidak boleh Bang. Nih Bang ya, nih. Apakah di dalam agama Islam boleh memberi makan orang non-muslim? Nih, saya kasih hadisnya. Wah, kalau saya ngomong nggak ada tanpa dalil. Perhatikan. Ini webnya Bang ya. Ini kan orang-orang, banyak orang awam nggak tahu. Perhatikan ya, nih, perhatikan. Lihat Bang ya. Nih. Perhatikan hadis ini. Dari Abi Sa'id, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, perhatikan. Janganlah engkau berteman kecuali dengan orang mukmin. Dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ini Bang, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Nih nomor-nomornya nih, nomor-nomornya banyak nih Bang. Tirmizi, Ahmad, Ibnu Hibban. Sahih Bang, lihat nih. Ini kalau Anda ngikutin ajaran agama Islam, kenapa dia mau berteman dengan saya nih? Perhatikan, kenapa teman saya zaman SMA mau berteman-teman dengan saya yang muslim-muslim? Karena mereka tidak belajar agama Islam. Ketika mereka mempelajari agama Islam, kayak begini Bang. Jangan kamu berteman dengan orang kecuali orang mukmin. Nggak boleh. Bahkan makanannya nggak boleh dikasih kepada saya. Makanya Bang, sudah saya bilang Bang, kalau orang Islam nggak jalanin agama Islam, Indonesia aman sentosa. Tapi kalau mereka jalanin agama Islam, bayangin Bang, nih, ini yang terjadi Bang. Nggak boleh Bang Anda berteman dengan orang yang bukan mukmin. Nggak boleh Anda kasih makan orang yang bukan muslim bertakwa. Makanya saya pernah bilang Bang, hadis-hadis kayak begini Bang, kalau sampai nggak dihapuskan Bang, Indonesia mau jadi apa Bang?
Bayangin bang, teringat masa Boleh. kecil kita dulu. Main bareng-bareng, mau yang Islam, mau yang apa, nggak kenal agamanya. Main indah bang. Main kasti bareng, main Oke. bola bareng, nggak ada agama-agamaan. Tapi setelah Boleh. Oke dipelajari Bang bang, Edis. besarnya Izin jadi saya kayak aneh. Itu bang. boleh saya tanggapi Bang? Silakan. Ya, oke, Abang punya dalil begitu. Ya, mungkin kalau untuk menjelaskan secara rinci maksud dari dalil itu saya tidak punya apa, tidak punya kemampuan untuk itu. Tapi saya yang saya percaya, yang saya yakini, saya berlandaskan bahwa dalam Al-Quran Allah jelaskan, sesungguhnya akulah yang menciptakan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda agar kamu bersatu. Saya ambil itu dalil. Saya ingin menyampaikan bahwa Islam itu bukan hanya agama ritual saja. Ada ajaran sosialnya juga ada. Dalam artian saya kutip perkataan dari Ustadz Syakur bahwa mari kita di dunia ini kita sama-sama. Kita kalau abang punya beras misalnya, saya punya cabai, ayo kita tukar atau kita apa gitu. Tapi untuk akhirat itu hak prerogatif Tuhan. Artinya hak prerogatif Allah gitu. Saya juga berpikir kalau kita semakin kesini semakin bersinggungan terus, semakin apa? Kapan kita kayak gimana ya? Kapan Ya, kayak justru kita itu bang, makanya saya bilang bang. Saya bilang begini, seandainya bang ya, seandainya kalian mengikuti apa yang dikatakan, berimanlah kepada kitab-kitab yang sebelumnya, beriman kepada Injil. Apakah kalian akan berbuat anarkis? Kan pasti tidak. Makanya masalahnya begini bang. Saya itu rindu, saya itu ingin supaya di rumah-rumah orang Islam terdapat Injil. Karena apa dikatakan? Berimanlah kamu kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Betul? Betul nggak? ya? Nah, tapi apakah umat muslim di rumahnya ada Injil? Enggak, di rumahnya ada kitab yang tadi yang saya bacain itu. Teman kepada orang mukmin, orang kecuali mukmin. Janganlah makananmu dimakan kecuali orang yang bertakwa. Nah, ketika di rumahnya orang Islam adanya kitab-kitab seperti itu, kalau ketemu orang Yahudi Nasrani di jalan, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Yang ada jadinya apa, Bang? Anak-anak SD zaman sekarang. Lihat, Bang, anak-anak generasi kelanjutan kita yang meneruskan negara kita ini. Pakai cadar, kafir, no. Itu, Bang, yang terjadi sekarang, Bang. Bang, kita ini harus bisa ngelihat visi 100 tahun ke depan. Jangan cuman kita lihat ini. Ke depannya lihat, dampak besarnya lihat. Siap. Bayangin, kita sebentar lagi tua, kita sebentar lagi mati. Yang lanjutin mereka. Ya, tapi betul. kayak mana lanjutan negara kita kayak gitu? Coba, makanya saya bilang, coba ayo kita gerakkan supaya apa? Supaya Injil itu dibaca oleh orang Islam. Seandainya orang Islam membaca Injil, coba. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Coba, aku berkata kepadamu, jika kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu saja, apakah upahmu? Kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, artinya impas. Dia ngasihin kamu, saya ngasih dia balik, impas sama. Tetapi apa yang Yesus katakan? Kasihilah musuhmu, bahkan orang yang berbuat jahat kepada kamu. Jangan membalas orang yang berbuat jahat kepadamu. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Makanya Bang, disuruh beriman kepada Injil. Quran nyuruh beriman kepada Injil, orang Islam malah beriman kepada kitab yang sesudah Al-Quran. Oke Bang Edis, izin Bang Edis, saya kan mau lanjut kerja, tapi secara ini poin yang ingin saya sampaikan sih itu mungkin saya cuma ingin menyampaikan kita sebagai umat Muslim, maksudnya mungkin ada penonton di sini yang mungkin bisa saya sampaikan. Ya kita berhentilah berstandar ganda dalam artian apa yang kita lakukan, mari kita cerminkan diri kita. Apakah kadang-kadang di umat Muslim sendiri kadang menyakiti hati umat Nasrani, atau mungkin kadang-kadang yang dilakukan Bang Edi di sini kan juga orang Muslim ada lakukan, ada Kodonditan, mungkin ada Bang Zuma. Jadi saya sih ingin menyampaikan sebaiknya kita kembali saja ke ajaran kita masing-masing dalam artian
kita fokus ke ini, ke sosial kita saja. Harusnya Ya, begitu, dalam Bang. Saya sudah bilang, Bang. ya, Coba ya orang-orang Islam berhenti bahas-bahas agama orang. Contohnya Ya. misalnya Dondi nih. Ya kan? Dia bikin-bikin kaos Jesus, ya kan? Yang dibahas apa? Yang dipromosikan Muhammad, tapi bawa-bawa Yesus kami. Ketika kami jawab, marah, lapor polisi. Gitu loh, Bang. Artinya begini, saya itu hanya menyuarakan gini. Kalau orang Islam boleh bahas agama Kristen, kami orang Kristen harus boleh juga bahas agama Islam. Gitu loh. ya, oke. Berarti saya cuma ingin menyampaikan itu tadi, dalam artian mari kita saling. Saya kayak Bang Edis juga kan, Bang Edis coba posisikan diri posisikan diri menjadi saya, dan saya memposisikan diri sebagai abang, dalam artian ketika orang dalam hal ini menyerang kita serang balik, yaitu saya rasa itu hal yang wajar. Saya rasa tidak menyalahkan itu, tapi saya ingin kembali ke teman-teman saya yang muslim. Mari kita juga jangan sebagai agama yang fokusan di ritual saja. Allah juga mengajarkan bahwa kita harus sosialisasi, agama sosial gitu. Bang, Jadi tapi kalau abang bilang begitu, Bang, kalau abang bilang agama Islam bukan ritual, Bang, bagaimana dengan pernyataan hadis Muhammad sendiri, Bang? Kalau orang Islam itu intinya adalah mengucapkan syahadat aja, Bang. Barang siapa mengucapkan syahadat, itu masuk surga, Bang, walaupun berzina, walaupun mencuri. Oke, itu mungkin pembahasannya agak dalam ya Bang Edi. Cuman ke arah sana saya tidak ambil pusing itu. Saya sebagai muslim yang saya percayai, saya berbuat baik, punya hati yang baik, melakukan perilaku yang baik. Kemudian saya dalam hati saya yakini Allah itu Tuhan. Kemudian setelah itu saya berikan kepada Allah sebagai punya hak prerogatif untuk surga dan neraka. Tidak, Bang, gini. Itu sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam. Gini, Bang, makanya saya bilang, Bang. Oke, sebentar ya. Ini coba ya, Bang, dengarkan, Bang ya. Coba Abang dengarkan dulu, Bang. Yang saya yakini gitu, Bang, yang saya yakini. Oke, coba Abang dengarkan ini. Dengarkan ini ya, nih. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in sarak, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in sarak, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, mencuri, masuk surga. Kalau agama Islam bukan ritualisme, itu bagaimana? Yang penting mengucapkan syahadat, mau berzina, mau mencuri, masuk surga. Makanya, Bang, intinya ngucapin syahadat, mulutnya berucap ya syahadat, masuk surga walau berzina, walau mencuri. Ya, oke, Bang Edis mungkin mau masuk ke dalam itu. Saya tidak ingin masuk ke dalam itu, tapi saya karena saya mau izin lanjut kerja, saya cuma nitip argumen terakhir. Harapannya sih, harapannya sih bagi teman-teman yang Muslim. Agar kita tidak dicap lagi sebagai agama yang begini, begitu, begana-begana. Ya, saya harap sih mari kita fokus ke inti ajaran Islam itu sendiri, bahwasanya kita tidak usah usik orang lain, kita fokus kepada diri kita sendiri, tebarkan kebaikan, kemudian jalin persatuan. Ya, saya kutip lagi, saya tidak berbicara, saya juga orang awam, saya berbicara ketika saya melihat sebuah panutan, saya bilang panutan saya Buya Syakur bilang, mari kita di dunia ini kita hidup bersama-sama, dalam artian saya Islam, saya kerjakan sholat, saya pada waktu Kristen silakan dengan Kristen, tapi ketika kita bisa bekerja sama dalam hal dunia silakan, ayo kita kerjasama dalam hal dunia, jangan bersinggungan, jangan saling mengusik, tapi urusan akhirat itu urusan kita masing-masing, saya dengan Tuhan saya, begitu juga Abang dengan keyakinan Abang. Jadi harapan saya sih jangan sampai kita semakin terpecah belah. Mari kita rangkulan lagi, kita sama-sama lagi. Kalau kita jawab, jangan sampai terpecah belah. Oke lah, Bang. Oke, Bang. Bekerja. Itu sih Bang, saya masih lanjut kerja. Mohon maaf kalau ada yang sama-sama, salah. Bang, sama-sama. Mohon maaf kalau ada yang salah. Kalau ada kata-kata yang menyakitkan, jangan dimasukkan hati, saya juga tapi dipikirkan dengan mungkin ke pikiran. umat Muslim sendiri.
mungkin ada berbeda pandangan kita, saya dengan umat muslim, dengan teman-teman muslim, kalau kita beda pandangan, saya harap jangan mencap saya munafik, jangan mencap saya kafir, karena itu perbedaan pandangan. Saya tetap meyakini Allah itu Tuhan saya, Muhammad itu sebagai panutan hidup saya. Tapi dalam hal perihal ini mungkin kita beda pandangan. Saya harap itu kita saling menghargai. Kalau Muhammad Nabi Anda harus mengimani apa kata Muhammad. Yang penting mengucapkan syahadat. Mau berzina, mau mencuri tetap masuk surga. Bukan kata saya. Begitu. Oke lah Bang, nanti kalau kita lanjut terus nggak kelar. Kalau bola itu saya izin nanti diskusi saya. Baik. Abang dalam hal akademisi, abang orangnya baik, saya yakin abang orang baik. Ya kita juga sama-sama orang Sumatera, tetap semangat. Mudah-mudahan Tuhan memberkati. Terima kasih Bang. Oke, saya turunkan ya Bang ya. Oke. Ya itulah teman-teman ya. Nah. Jadi ketika kita menjawab orang Islam, dibilang memecah belah. Dia ada kata bilang settingan katanya, inbox dia. Settingan gimana? Nih, contohnya yang dilakukan Dondi. Ketika Dondi membawa-bawa nama Yesus untuk memberitakan Muhammad, apakah itu tidak memancing orang Kristen untuk menjawab? Ya kalau dijawab jangan marah. Masa iya sih Dondi Yesus nubuatin Muhammad aja kena sihir? Gimana Anda mau ngikutin orang yang kena sihir? Di bawah pengaruh sihir itu kan dari setan, di bawah pengaruh setan. Masa Yesus kalian fitnah menubuatkan akan datang seorang nabi, nabinya di bawah pengaruh setan. Kena sihir. Ini bagaimana? Namanya kamu mencoreng, namanya kamu membuat kotoran ke nama Yesus kami. Yesus kami tidak pernah menubuatkan nabi kayak Muhammad. Berhenti kalian bohong, berhenti. Itu yang cuman kami bicarakan. Kalian jangan marah. Diskusi. Nah, kesimpulannya diambil oleh para penonton masing-masing. Gitu. Jangan, kamu lah. Apa orang-orang ini, aduh. Oke lah ya, seperti itu teman-teman. Ini juga udah setengah satu ya. Teman-teman juga mungkin udah pada mau makan siang. Ya, jangan lupa teman-teman follow akun saya yang asli ya nih, Edis TV yang asli. Follow